Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk santai. Mari maju, maju, maju ke tanah perjanjian. Puji namanya dan lebut kemenangan. Ini pujian yang langsung muncul dalam hati saya ketika saya mendengarkan dari Pak Roni Daud Simeon kemarin sharing tentang hidup berkemenangan. Dan lagu ini lagu yang cukup legend buat saya. Kenapa? Karena ini lagu yang kami nyanyikan waktu SMA. Saya dulu baru bertobat kelas 1 SMA, dan lagu ini begitu bergelora. Waktu saya dengar lagu ini, saya ingat kembali masa-masa waktu itu. Ada retreat, ada satu sesi yang nyanyi lagu itu, dan kami pakai galon ya, bukan balon. Kalau balon dipukul-pukul nggak bunyi. Galon jadi kayak suara genderang perang. Kami nyanyi, kami sukacita, dan kami proklamirkan waktu itu bahwa hidup dalam Kristus pasti hidup yang berkemenangan. Nah, ini yang kita mau belajar dari Komsel. Untuk minggu ini, Kingdom Message Community itu bicara tentang hidup yang berkemenangan dari sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Roni Daud Simeon. Satu ayat firman Tuhan yang mendasari pelajaran kita di minggu ini adalah Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan juga melawan roh-roh jahat di udara. Life is a war. Hidup ini adalah peperangan. Dan tanpa sadar setiap kita sedang ada dalam medan peperangan kita masing-masing. Tapi kemenangan itu Tuhan sudah jamin. Kenapa? Kita akan belajar nanti bahwa kepala iblis itu sudah diremukkan, ya. Sudah diremukkan, cuman kita mesti hati-hati dengan ekornya saja. Itu yang kemarin Pak Roni kasih pesan buat kita semuanya, supaya kita mengalami hidup yang berkemenangan. Sebab itu mari kita punya kekuatan yang dari Tuhan. Ya, kita akan belajar 4 hal untuk kita mengalami hidup berkemenangan, dan itu membuat kita belajar dari keseharian kita menghadapi pandemi, menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Kita terus mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Yang pertama, seberapa besar kekuatan kita? Itu yang harus kita ukur. Seberapa besar kekuatan kita? Untuk melihat hal ini, kita harus melihat apa kata firman Tuhan tentang kita. Jangan kita mendengar apa kata orang tentang kita, apa kata dunia ini tentang kita. Kita lihat apa kata firman Tuhan tentang kita, karena firman Tuhan itu memberikan pendapat Tuhan tentang hidup kita. Itu yang harus kita dengar, itu yang harus kita pegang, itu yang harus kita percayai. Karena Tuhan, Dia yang menciptakan kita, Dia mengerti spesifikasi hidup kita secara detail. Dia sangat mengerti apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan saya percaya itu yang membuat kita menghadapi apapun di dunia ini, kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Ukur seberapa besar kekuatan kita. Nah, ada 4 ayat yang kemarin Pak Roni Daud sampaikan. Ayat-ayat yang membuat kita menyadari bahwa ada kuasa Tuhan yang begitu besar yang sedang bekerja di dalam kita. Yang pertama di 1 Yohanes 4 ayat 4. Di sana dikatakan roh yang ada di dalam kita itu lebih besar. Enggak cukup kayaknya cuma lebih besar, enggak. Lebih besar gitu. Jadi roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Roh yang ada dalam kita lebih besar. Yang kedua, 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi semua yang lahir dari Allah, semua yang ada di dalam Kristus, semua yang memiliki kehidupan yang dilahirkan kembali di dalam Kristus mengalahkan dunia. Dunia nggak bisa lagi lebih besar dari kuasa yang ada dalam kita, nggak bisa. Kita mengalahkan dunia. Roma 8 ayat 31 bilang begini, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita?
Nggak ada lawan kalau Tuhan bersama dengan kita. Tapi bukan berarti waktu kita mulai ngomong bahwa nggak ada lawan, kita hidup seenaknya. Enggak, tetap kita hidup dalam Tuhan. Tetap kita nyatakan pribadi Tuhan. Dan itu yang semakin membuat kita mengalami kemerdekaan dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. More than conqueror. Itu Alkitab katakan. Nah, itu loh kita di mata Tuhan. Itu loh kita yang Alkitab katakan. Jadi jangan percaya lagi dengan tipu muslihat, dengan perkataan dunia yang melemahkan hidup kita, yang mulai membuat kita merasa aku nggak bisa apa-apa, dan kita mulai terjerumus dalam self pity kita masing-masing, dan kita mulai merasa bahwa kita orang paling kasihan sedunia. Enggak, kita orang-orang yang ditebus oleh darah yang mahal, dan kuasa Tuhan ada di dalam kita. Roh lebih besar, kita mengalahkan dunia, dan kita Allah di pihak kita, dan kita lebih dari orang-orang yang menang. Itu loh kekuatan kita kalau kita terus ada di dalam Tuhan. Nggak ada alasan untuk kita menyerah, nggak ada alasan untuk kita kalah. Situasi dan kondisi sekitar hanya sesuatu yang Tuhan izinkan untuk memproses kita mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, memahami medan peperangan kita masing-masing. Seperti tadi saya katakan di depan, bahwa setiap kita tanpa sadar, kita ada dalam medan peperangan kita masing-masing. Ada yang bergumul soal ekonomi, bergumul soal pasangan hidup, bergumul soal pekerjaan, bergumul soal keluarga dan sebagainya. Itu medan peperangan kita masing-masing. Ya, kita semakin lemah atau tidak, kita mesti kenal medan peperangan kita. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kata kunci dari poin yang kedua ini adalah jangan kita membuka celah. Dengan apa? Dengan kita mulai setuju dengan intimidasi, dengan tipu muslihat iblis, dengan kata-kata melemahkan, dengan kata-kata yang membuat kita ngerasa nggak berdaya. Kalau kita setuju dengan itu semua, nah iblis punya celah untuk akhirnya dia masuk dalam kehidupan kita, dalam tanda kutip ya, mengobrak-abrik hidup kita. Kalau bahasa Alkitab bilang begini, singa itu bersiap-siap menelan hidup kita. Jangan izinkan iblis mengobrak-abrik hidup kita, enggak. Jangan izinkan kita buka celah untuk iblis masuk. Jangan izinkan itu terjadi. Apapun yang sedang kita alami, kondisi, situasi apapun yang sedang kita hadapi hari ini, tetap percaya apa kata Tuhan dalam kita. Poin yang pertama tadi, roh dalam kita lebih besar. Kita mengalahkan dunia. Allah di pihak kita. Kita lebih dari orang-orang pemenang. Amin. Jangan izinkan celah itu terbuka. Tutup semuanya. Karena Tuhan pun menjaga kita sedemikian rupa. Amin. Itu kata kuncinya. Iblis hari-hari ini sedang menebarkan ketakutan, menebarkan intimidasi, menebarkan kecemasan, kegelisahan, kegundah-gulanaan dalam keseharian kita. Nah itu. Makanya 1 Petrus tadi dibuka dengan kalimat begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar aja nggak cukup, mesti kita berjaga-jaga. Artinya kita tahu bahwa iblis sedang mengaum-aum di sekitar kita, lalu kita berjaga-jaga, jangan kasih celah untuk iblis bisa masuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, seberapa besar kekuatan musuh, itu kita harus tahu. Kita harus mengukurnya. Kejadian 3 ayat 15, di sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Alkitab katakan, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah ayat nubuatan yang sudah digenapi oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Ketika Yesus mati tergantung di atas kayu salib, Yesus sedang meremukkan kepala iblis. Dia sudah kalah, makanya jaminan kemenangan itu ada di tangan kita. Waktu kita hidup di dalam Tuhan. Menang, kita pasti menang. Kita pasti mempunyai hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Hanya saja Pak Roni Daud kemarin mengingatkan bahwa kepala udah remuk, cuman hati-hati dengan ekornya. Kadang ekornya bisa menebas sini, menebas sana, dan kita kadang-kadang kena serangan. Itu namanya tipu muslihat iblis. Ekornya masih kemana-mana. Itu yang mesti kita waspadai. Ya, seberapa besar kekuatan musuh? Hari-hari ini waspada dengan ekor dari ular itu, yang itu berupa tipu muslihat, tipu daya, intimidasi, tuduhan, rasa bersalah,
kecemasan, ketakutan yang tanpa dasar dan sebagainya. Kita mesti hati-hati dengan itu. Bahkan mungkin ada momok masa lalu yang kita belum selesaikan, belum kita bereskan dalam hidup kita. Kadang itu mulai menghantui hidup kita dan kita mulai kalah. Karena itu jadi celah untuk iblis bisa mengobrak-abrik hidup kita. Bereskan itu, berdamai dengan masa lalu, dan izinkan Tuhan pun ada di masa lalu kita. Untuk apa? Kita mulai berjalan, menjalani masa depan kita dalam penyertaan Tuhan. Kemenangan menjadi bagian hidup kita. Yang terakhir, bagaimana strateginya? Ya, Alkitab menyatakan begini, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, ada strategi yang luar biasa. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari. Ya, terbirit-birit mungkin kalau saya boleh nambah ya. Iblis lari terbirit-birit, cuman strateginya begini. Yang pertama, tunduklah kepada Allah. Hal ini juga berarti tentang bagaimana kita harus respect terhadap orang-orang yang Tuhan tempatkan di atas kita. Orang tua kita, orang tua rohani kita, pemimpin kita. Kalau di Komsel kita punya GKM. Kita mesti respect. GKM kita adalah pemimpin yang Tuhan tempatkan di atas kita. Ya, GKM kepada sektor kepada gembala wilayah, gembala Surabaya, dan seterusnya. Ada hierarki yang kita tahu kita mesti respect kepada siapa. Nah, kita mesti respect, tunduklah kepada Allah. Ya kan, istri kepada suami, anak-anak kepada orang tua, suami kepada siapa? Kepada Tuhan. Suami kepada siapa? Kepada pemimpin dan sebagainya. Jadi kita punya jalur otoritas yang jelas untuk kita menyatakan bahwa saya tunduk kepada Allah. Salah satu manifestasi tunduk kepada Allah adalah tunduk terhadap aturan pemerintah. Karena nggak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Amin. Jadi itu manifestasi-manifestasi yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Jangan-jangan kita melanggarnya, jangan-jangan kita nggak respect, jangan-jangan kita nggak memberikan hati, sepenuh hati kita untuk kita benar-benar respect kepada pemimpin kita. Itu yang pertama. Yang kedua, lawanlah si iblis. Nggak ada istilahnya Pak Roni kemarin, nggak ada istilah gencatan senjata kalau sama iblis. Yang ada adalah lawan dan kalahkan iblis. Amin. Jadi jangan play safe kalau sama iblis. Bicara kebenaran jangan play safe. Kita mesti nyatakan ini loh yang benar, ini loh yang salah. Lawan iblis, porak-porandakan iblis dengan kebenaran yang kita nyatakan dalam kehidupan kita. So, ini strateginya. Kita belajar 4 hal. Yang pertama, seberapa besar kekuatan kita dengan kita mendengar firman Tuhan lebih dari sekedar apa yang kita dengar dari sekeliling kita, dari dunia ini. Lalu yang kedua, memahami medan peperangan kita. Yang ketiga, kita mengukur seberapa besar kekuatan musuh, intimidasi, ketakutan, kecemasan yang iblis sedang tebarkan hari-hari ini. Jangan izinkan itu membuka celah dalam kehidupan kita. Yang terakhir, bagaimana strategi untuk kita mengalahkan iblis. Saya tutup dengan satu quote. Di sini dikatakan, berhenti fokus pada permasalahan yang ada di depan kita. Tetap fokus kepada Tuhan sehingga kita melihat peluang baru. Justru adanya masalah itu membuat kita berkesempatan untuk mendapatkan peluang yang baru, untuk kita melakukan hal-hal yang baru yang bisa kita lakukan, dan akhirnya kita mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Saya berdoa Komsel Rock Surabaya di masa-masa yang seperti ini justru kesempatan untuk kita mengalami banyak hal yang baru bersama Tuhan, bersama rekan-rekan satu Komsel, sehingga semangat kita nggak pernah surut untuk kita mengalami banyak hal yang baru, untuk kita belajar banyak hal yang baru. Dan ketika Tuhan ada di dalam apa yang kita kerjakan, saya percaya kemenangan di dalam Tuhan kita raih dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaanmu buat kami semua Komsel Rock Surabaya, Tuhan. Tuhan, tolong untuk kami semua boleh terus ada di dalam Engkau, bersemangat di dalam Tuhan. Bahkan gak cuma bersemangat, tapi kami mengalami kehidupan yang berkemenangan. Sebab Engkau Tuhan Allah yang ada di dalam kami. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati setiap Komsel, setiap gembala Komsel, setiap gembala sektor, gembala wilayah. Dan kami percaya Tuhan, melalui kami semua, melalui Komsel ini Tuhan, kehidupan berkemenangan boleh kami alami. Bahkan pribadi-Mu semakin dinyatakan melalui kehidupan setiap kami Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan melalui Komsel Rock Surabaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Selamat berkomsel, Tuhan memberkati.